I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Syafa Saifullah dengan akhiran NIM 013. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Putra Utama dengan akhiran NIM 038. Perkenalkan, nama saya Nurhani Hasibuan dengan akhiran NIM 003. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Muhammad Ramba dengan akhiran NIM 05. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairulsyah dengan akhiran NIM 025. Perkenalkan, nama saya Agung Igun Ajaya dengan akhiran NIM 17. Di sini kami akan mempresentasikan tema amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita simak video selanjutnya. Perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan formal konstitusi menurut C.F. Strong. 1. Perubahan melalui lembaga legislatif biasa tetapi melalui aturan-aturan tertentu. 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan persetujuan rakyat atau referendum melalui pemungutan suara. 3. Sistem yang menentukan perubahan-perubahan konstitusinya melalui suara-suara pada negara-negara bagian pada sebuah negara federal. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen kita mengalami perubahan sebanyak 4 kali, di mana terjadi pada tahun 99, di tahun 2000, di tahun 2001, dan di tahun 2002. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 dan berhasil mengamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan mengamandemen sebanyak 25 pasal. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 9 November tahun 2001 dan berhasil mengamandemen sebanyak 23 pasal. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dan telah berhasil mengamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Mungkin sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1983 yang diikuti runtuhnya sebuah mitos atau suatu pandangan yang sengaja dibangun oleh Presiden Soeharto pada waktu itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bernilai keramat, merupakan titik awal momentum pergerakan lokomotif perubahan Undang-Undang Dasar. Tanpa momen yang kuat, wacana perubahan Undang-Undang Dasar akan tetap menjadi wacana. Isu perubahan Undang-Undang Dasar tersebut hanya akan berjalan di tempat. Lalu, bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa pendudukan Jepang. Konstitusi yang pertama adalah Hukum Dasar, yang disahkan oleh BPUPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan, PPKI membentuk Undang-Undang Dasar, yang diberi nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945. Pada tahun 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS, dan 1 tahun kemudian diganti oleh UUD sementara 1950. Beberapa tahun kemudian, UUDS itu diganti oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang 1945 tersebut sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ditulis UUD 1945. Perubahan 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal.
Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. Yang terakhir yaitu yang keempat, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan. Jadi, jumlah total pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu berjumlah 75 pasal. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. Yang kedua, menambah ketentuan atau lembaga baru. Dan yang ketiga, modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Adapun ketentuan yang dicabut diantaranya, kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara. Dan yang kedua, kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dan lembaga baru. Yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur dalam pasal 22C atau 22D UUD 1945 perubahan ketiga. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY diatur dalam pasal 24B UUD 1945 perubahan ketiga. Yang keempat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru UUD 1945 pasal 22E. Yang terakhir, Bank Sentral yang sebelumnya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D UUD 1945 perubahan keempat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pembicara sebelumnya. C. Ketentuan dan lembaga baru yang dimodifikasi. Pertama, reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR yang lama diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan keempat. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan ketiga. Hal ini dikarenakan karena traumatisnya dulu masyarakat Indonesia terhadap pemilihan yang secara otoriter, memilih terus-menerus Presiden Soeharto selama 32 tahun lamanya. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden, namun sekarang dipilih oleh rakyat secara langsung. Yang keempat, ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama diatur dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Yang kelima, usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas dasar negara kesatuan merupakan penambahan tata cara perubahan perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video presentasi dari tim kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.